Kita bersyukur di sore ini bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sore ini topik yang diberikan kepada saya untuk disampaikan adalah topik yang berkelanjutan untuk bulan ini mengenai lembu betina merah. Dan saya percaya kita yang mengikuti kebaktian sore hari Sunset Gospel Hour di gereja ini telah mempelajari beberapa hal mengenai lembu betina merah ini. Dan sore ini topiknya adalah mengenai upaya menemukan lembu betina merah. Dan ini adalah satu topik yang sangat berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dalam dunia saat ini ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini selalu adalah topik yang hangat, bukan hanya hangat, tapi sering sekali memunculkan begitu banyak kontroversi dan kontroversi. Sering juga topik-topik yang berhubungan dengan ini dijadikan sesuatu yang bersifat sensasional, dibesar-besarkan sehingga kelihatan begitu luar biasa. Begitu juga dengan topik yang satu ini mengenai lembu betina merah. Ketika kita berbicara tentang upaya menemukannya, maka ini adalah satu upaya yang tentu nanti kita akan lihat lebih lagi dilakukan oleh orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Yahudi yang beraliran lebih ortodoks. Namun ini juga cukup menggemparkan baik dunia maupun kita di Indonesia, khususnya beberapa tahun belakangan. Dengan kondisi Israel yang sedang dalam peperangan, maka topik yang satu ini menjadi topik yang cukup hangat untuk dibicarakan. Bulan lalu, di bulan April, bahkan media-media di Indonesia ada membahas tentang topik yang satu ini mengenai lembu betina merah. Karena adanya perkataan-perkataan atau klaim-klaim dari orang-orang Yahudi bahwa ini sudah ditemukan dan akan segera dilakukan semacam ritual, lalu nanti dihubungkan dengan adanya bait suci yang ketiga yang akan dibangun. Dan itu menjadi hangat juga di Indonesia karena tempatnya, lokasinya adalah lokasi yang saat ini juga di Israel masih kontroversial. Jadi ini bukan topik yang saya percaya kita tidak ada hubungannya dengan kita, tapi justru kalau kita pergi membacanya dan melihatnya, mungkin terkadang kita akan bertanya, apakah ini sesuatu topik yang orang Kristen harus ikuti? Karena nanti kita melihat bahwa ada juga gereja yang bahkan bergabung bersama dengan orang Yahudi mencari lembu betina merah ini. Apakah kita orang Kristen harus melakukannya, ikut serta di dalamnya? Atau bagaimana kita memandang, melihat kepada upaya menemukan lembu betina merah ini. Nah, saya mau membaca kembali apa tadi yang sudah dibacakan kepada kita dalam 2 Tesalonika pasal 2. Karena di sini terdapat beberapa hal yang menjadikan usaha untuk mencari lembu betina merah ini menjadi sesuatu yang dianggap valid untuk dilakukan. Karena di sini dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, nah hari ini yang dimaksudkan di sini adalah hari di mana Tuhan Yesus datang. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, dalam 2 Tesalonika ini adalah perkataan Rasul Paulus untuk berbicara tentang ketika Tuhan Yesus datang. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang, akan datang Dia yang murtad di sini, yang kita kenal juga dengan sebutan yang lebih familiar, yaitu Antikristus. Nah, Antikristus akan datang dan dikatakan bahwa Ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan dari kata-kata ini banyak orang mengatakan bahwa tentu kalau ia harus duduk di bait Allah,
maka bait Allah harus ada. Sementara di zaman sekarang bait Allah sudah tidak ada. Bait yang dibangun oleh Salomo sudah hancur. Yang kedua kemudian oleh Zerubabel juga sudah hancur. Di posisi di mana bait Allah dulunya ada, sekarang tidak ada bait Allah di sana. Sehingga mereka mengatakan bahwa bait Allah ini harus dibangun kembali. Nah, perkataan Rasul Paulus ini tentu mengacu juga kepada apa yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Nah, saat ini saya tidak buat di atas, tapi kalau kita membawa Alkitab kita bisa membuka dalam kitab Daniel. Daniel pasal 9, di ayat 27 dikatakan di sana, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, dalam Daniel ini lebih terperinci apa yang akan dilakukan oleh si antikristus di lokasi bait suci itu, yaitu bahwa dia akan menghentikan yang namanya korban yang dipersembahkan oleh orang Yahudi. Dan juga kalau kita membaca di Daniel pasal 11 ayat 31, juga dengan hal yang sama dikatakan di sini, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi mereka berkata bahwa akan ada kembalinya korban yang akan dipersembahkan oleh orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi mau mempersembahkan korban, orang-orang Yahudi ini berpikir bahwa harus ada bait suci. Nah, untuk bait suci ini dibangun, harus ada ini, lembu betina ini. Kenapa? Karena seperti di pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah diungkapkan kepada kita bahwa gunanya lembu betina ini adalah untuk pentahiran. Dia akan dibakar dan abunya akan digunakan untuk proses pentahiran. Dan pentahiran ini diperlukan karena orang-orang Israel pada masa sekarang, termasuk para imamnya, dianggap tidak tahir. Nah, kalau kita melihat konteksnya ketika Musa memberikan perintah ini tentang lembu betina merah tersebut, kita melihat konteksnya bahwa orang-orang Israel itu tidak tahir oleh karena darah. Nah, sekarang mereka juga kaitkan bahwa orang Israel sekarang juga tidak tahir oleh karena darah. Kenapa? Karena selama ini orang Israel, bahkan para imam, tidak menjaga diri mereka dari ajaran-ajaran kitab suci mengenai bagaimana mereka menyentuh baik darah ataupun orang-orang mati. Sehingga tangan mereka najis, tidak tahir, sehingga harus ditahirkan supaya bait suci ini dapat dibangun. Jadi makanya mereka membuat alasan ini, yaitu pentahiran untuk membangun bait suci ketiga. Namun kalau kita kembali mencari apa kata kitab suci dan tulisan-tulisan yang ada, maka kita menemukan bahwa alasan ini bukanlah alasan yang kita temukan di dalam Alkitab. Justru alasan ini kita temukan di dalam Talmud dan Mishnah. Nah, dalam Talmud dikatakan bahwa apa yang dibuat atau sudah dikorbankan oleh Musa pertama kali itu abunya itu bahkan dipakai sampai kepada pembangunan bait suci yang pertama oleh Salomo. Lalu setelah itu sampai kemudian nanti pembangunan bait suci yang kedua sudah ada sekitar 8 lagi yang sudah dikorbankan, yang sudah dijadikan abu, dan itu dipakai. Itu dikatakan dalam kitab Talmud. Lalu dalam kitab Mishnah, di sana dipaparkan kepada kita bahwa hal-hal yang berhubungan dengan ciri-ciri daripada lembu betina ini, yang lebih dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan bukan hanya itu, mereka juga yang paling diikuti oleh orang Yahudi adalah seorang rabi yang mengatakan bahwa akan ada lembu betina ke-10. Jadi sudah 9 dalam sejarahnya orang Israel. Akan ada yang ke-10. Dan yang ke-10 ini
akan dikorbankan oleh Mesias langsung. Jadi ini semua ada dalam Talmud dan Mishnah. Yang kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, khususnya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, justru Talmud dan Mishnah sering sekali diungkapkan oleh Tuhan Yesus sebagai tulisan-tulisan yang justru bertentangan dengan kitab suci sendiri. Oleh karena itu kita orang Kristen dalam hal ini mengatakan bahwa kalau itu ajaran daripada Talmud dan Mishnah, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akui adalah firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian sampai Maleakhi kalau kita berbicara tentang Perjanjian Lama. Dan dalam Kejadian sampai Maleakhi tidak ada ajaran yang seperti ini. Talmud dan Mishnah sering sekali membesar-besarkan atau melebih-lebihkan dari apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Nah, kalau kita membaca Talmud dan Mishnah, khususnya Mishnah, ajaran-ajaran dalam kitab suci khususnya Perjanjian Lama, mereka tambah begitu banyak sampai begitu ribet, begitu rumit, bahkan terkadang mustahil untuk dilakukan. Jadi dari alasan mereka untuk berupaya untuk mencari lembu betina merah ini tidaklah valid sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen bisa kita katakan sampai pada poin ini kita tidak mau ikut serta dalam usaha ini. Ditambah lagi karena alasan mereka ini mengandung kontroversi bahkan di kalangan mereka sendiri. Hal yang pertama yaitu tentang penting atau tidak penting. Dalam artian apakah ritual pentahiran dengan lembu betina merah ini penting atau tidak penting? Karena di kalangan orang Yahudi ada dua rabi yang besar yang berbeda pandangan. Yang satu berkata bahwa ini hanya sekedar karena Tuhan katakan dalam atau Musa melalui Musa katakan maka dilakukan. Setelah itu Tuhan tidak katakan untuk lakukan, ya kita tidak lakukan. Tapi ada kalangan yang satu, nah ini yang saat ini begitu besar, yaitu kalangan dari Rabbi Moshe bin Maimon. Nah itu mereka dikenal sebagai Maimonites. Dan mereka katakan bahwa, oh enggak, ini bahkan suatu hal yang harus dilakukan terus sampai nantinya Mesias datang. Jadi dari kalangan orang Yahudi sendiri ada kontroversi mana yang harus. Itu karena tadi Talmud dan Mishnah adalah dasarnya. Yang kedua tentang lembu betina ke-10 tadi yang dikatakan oleh Rabbi Moshe ben Maimon. Dia katakan bahwa yang ke-10 akan dibawa oleh Mesias. Mesias sendiri yang akan mengorbankannya. Nah kalau hal ini, kalau kita membaca firman Tuhan, maka jelas sekali bukan hanya bertentangan di antara orang Yahudi sendiri, tapi juga bertentangan dengan apa kata kitab suci. Karena dalam kitab suci kita akan temukan bahwa Tuhan Yesus datang kembali bukan untuk lagi mengorbankan lembu betina merah. Dia datang untuk menghukum, dia datang untuk menghakimi dunia. Dia tidak lagi datang untuk mengorbankan lembu betina merah. Jadi satu alasan yang kembali kontroversi di kalangan orang Yahudi sendiri. Jadi alasannya tidak mendapatkan dasar yang kuat, terlebih lagi tidak mendapatkan dasar di dalam kitab suci. Namun mereka berusaha, kalau kita mau melihat bagaimana usaha mereka bertahun-tahun mereka lakukan usaha ini di tahun 90-an, bahkan ada sempat mereka mengklaim bahwa mereka sudah menemukan lembu betina merah ini. Namun kembali diralat bahwa belum ditemukan. Kenapa? Karena tadi alasan lembu betina merah ini susah ditemukan karena dalam Mishnah syaratnya terlalu sulit. Salah satu syaratnya adalah tidak boleh ditemukan di seluruh tubuh lembu ini biar hanya 2 helai rambut atau bulu yang tidak warna merah. Jadi itu salah satu alasan susahnya ditemukan lembu betina merah yang sempurna ini. Namun ada satu gereja bahkan di Houston, Texas,
The Voice of Healing Church, itu nama gerejanya. Mereka katakan mereka mau bergabung dengan orang Yahudi, bersama dengan para rabi orang Yahudi, untuk mencari lembu betina merah ini. Makanya saya katakan bahwa ini bukan hanya orang Yahudi, bahkan ada gereja yang ingin ikut serta dalam pencarian lembu betina merah ini. Mereka juga, kalau kita membaca bagaimana mereka mengatakan, mereka berkata bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa. Mereka sangat merasa luar biasa dalam hal pencarian bersama dengan orang Yahudi supaya Tuhan Yesus datang segera. Dan di tahun 2022 yang lalu mereka temukan 5 ekor di Texas dan mereka kirim ke Israel, bahkan memakan dana yang cukup besar, $250,000. Nah, ini kita bisa lihat dalam sebuah artikel Israel 365 News. Jadi mereka berusaha dengan sangat keras untuk mencari lembu betina merah ini. Namun apakah usaha ini menjadi suatu hal yang kita katakan bahwa mereka berusaha dengan sangat keras, oleh karena itu kita pergi bantu? Kembali dari dasarnya tadi, alasannya tidak kuat dasarnya dan tidak alkitabiah. Dan usaha mereka ini kita pandang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena dasar Alkitabnya tidak ada, maka usaha seperti ini adalah usaha yang sia-sia. Ditambah lagi kalau kita membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan ini, banyak yang mengaitkan ini dengan situasi politik. Situasi politik yang ada di Israel, baik itu pemerintahan maupun dari orang-orang Yahudi sendiri. Mereka ada orang-orang kaum rabi yang mau menunjukkan kekuasaan dan kehebatan mereka. Sehingga ada unsur politik yang juga sangat kentara di dalamnya. Dan unsur politik di sini bukan unsur politik yang sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Jadi dari usaha mereka tidak menunjukkan kepada kita bahwa ini ada suatu hal yang baik, dan justru dalam usaha mereka pun terkadang kita melihat ada sesuatu yang kontroversi kembali, karena mereka katakan tahun 2022 sudah ditemukan, mereka bilang 2023 kita mau korbankan, tidak jadi. Tahun 2024 juga mereka katakan mau dikorbankan, tidak jadi juga. Bahkan dalam prosesnya dari 5 ekor tinggal 4 ekor sekarang, karena 1 ekor baru diumumkan tidak layak. Tinggal 4 ekor. Lalu apa kata Alkitab mengenai hal ini? Tidak ada ajaran akan pentingnya lembu betina sebagai tanda kedatangan Tuhan. Dari seluruh apa yang kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ketika berbicara tentang Tuhan Yesus akan datang kembali, kita tidak menemukan ada perkataan Tuhan bahwa lembu betina ini harus ada. Hanya saja tadi karena mereka kaitkan dengan bait suci. Namun kaitannya dengan bait suci pun itu masih bisa dikatakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kaitannya dengan bait suci, kalau kita tadi membaca kitab Daniel, adalah karena si antikristus akan menghentikan yang namanya persembahan korban yang akan dilakukan oleh orang Israel. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalau orang Israel mau mempersembahkan korban, bait suci harus dibangun? Nah, kita menemukan salah satu ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa untuk orang Israel mengorbankan korban persembahan, bait suci yang besar itu tidak perlu. Dari mana kita tahu? Kalau kita membaca kitab Ezra contohnya. Salah satu ayat dalam kitab Ezra, saya bacakan bagi kita. Ezra pasal 3 ayat 5 dan 6. Ini masa ketika orang Israel kembali dari pembuangan. Dan dalam Ezra pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Nah, ini adalah persembahan-persembahan yang nanti akan dihentikan oleh
antikristus. Nah, ketika di zaman Ezra, kapan mereka melakukannya? Dikatakan di ayat 6, sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Bahkan di zaman Ezra ketika bait suci, bahkan dasar dari bait suci saja belum diletakkan, mereka sudah bisa mempersembahkan korban. Jadi untuk orang Israel sebenarnya memulai yang namanya ritual penyembahan, melakukan korban, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, itu bukan sesuatu yang harus mereka tunggu dulu bait suci dibangun, baru mereka boleh melakukannya. Bahkan di zaman Ezra ada contoh bahwa sebelum bait suci kembali dibangun di zaman Ezra, mereka sudah bisa, boleh mempersembahkan korban bakaran. Jadi kalau dibilang sangat penting, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Lalu saya melihat satu hal, ketika kita terlalu menekankan pentingnya pentahiran oleh lembu betina, jangan-jangan kita juga sedang mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak cukup. Kalau Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia, dia belum mati di atas kayu salib, maka pentahiran secara ritual seperti ini mungkin adalah sesuatu hal yang wajar dan harus dilakukan. Tapi Tuhan Yesus sudah datang. Dia sudah datang dan kita percaya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bukan Tuhan bagi orang perjanjian baru saja. Bukan hanya kalangan orang Kristen dalam artian orang Kristen non-Yahudi. Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya, mentahirkan semua orang. Termasuk orang Yahudi kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari situ adalah satu ajaran yang logis dalam kekristenan adalah, dan juga sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Mentahirkan semua orang. Tidak perlu yang namanya lagi lembu betina merah. Kalau memang agenda Tuhan adalah untuk membangun bait suci ketiga, dan orang yang membangun ini harus tahir, kita harus percaya bahwa di perjanjian baru ini orang-orang tersebut tidak perlu lagi ditahirkan dengan darah atau oleh debu atau abu lembu betina merah, tapi oleh darah Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia sudah mentahirkan. Kita melihat itu contohnya dalam kitab Ibrani pasal 9. Ajaran firman Tuhan mengenai Tuhan sudah mentahirkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau kita melihat Ibrani pasal 9, saya baca dari ayat 13 saja, dikatakan di sana, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu, termasuk di sini percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Untuk orang Kristen, bahkan kalau kita mau katakan di bait suci yang ketiga, untuk bisa beribadah kepada Tuhan, tidak lagi dengan darah binatang atau dengan abu binatang, tapi oleh darah Kristus yang sudah dicurahkan sekali untuk selama-lamanya. Jadi oleh karena itu, hal-hal yang saat ini mungkin ada juga kita dengar, begitu dibesar-besarkan mengenai penemuan lembu betina merah ini, walaupun kadang-kadang ketika kita membacanya, kita mungkin agak sedikit tergoda untuk ikut dan mengatakan, wah ini luar biasa, Tuhan Yesus akan segera datang. Tapi kita jangan langsung
mengatakan demikian, tapi datang kepada firman Tuhan dan kita melihat bahwa ini hanya sensasi saja. Ini aja hal yang dibesar-besarkan dan bersifat sensasional. Dan hal terakhir yang mau saya sampaikan bagi kita adalah bahwa ini justru bahkan menarik perhatian kita dari hal yang paling utama ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ada hal yang jauh lebih penting daripada semuanya, atau seperti penemuan lembu betina merah ini. Kalau kita membaca dalam Matius 24, saya kutipkan bagi kita di sini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, Tuhan Yesus tidak datang kembali untuk, seperti tadi dikatakan oleh rabinya orang Yahudi itu, bahwa untuk mengorbankan lagi lembu betina merah. Tuhan Yesus datang untuk menghukum dunia dan mengumpulkan, katakan di sini, seluruh umat pilihannya, orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ini adalah hal yang jauh lebih penting daripada kita berupaya mencari lembu betina merah. Lebih baik kita berupaya untuk mengabarkan Injil, supaya kita dan orang-orang yang kita kasihi adalah bagian dari orang-orang pilihan Tuhan yang akan Tuhan kumpulkan dari keempat penjuru bumi dan membawa kita ke sorga, bahkan masuk ke langit dan bumi yang baru. Ini jauh lebih penting. Usaha bertahun-tahun untuk mencari lembu betina merah tidaklah alkitabiah. Dan jangan kita menambahkan sensasi ini sehingga ini yang kemudian muncul di permukaan. Yang jauh lebih penting untuk kita munculkan di permukaan adalah supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan segera datang dan Dia akan menyelamatkan umatnya dan menghukum musuhnya. Matius 24 ayat 32 dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dan ini kita percaya selalu berhubungan dengan munculnya Israel. Kalau mengenai Israel yang muncul, kita percaya bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kembali hal ini dikatakan oleh Tuhan di ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan dalam Wahyu 22 ayat 20 dia katakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang jauh lebih penting. Kita tidak diberitahukan oleh Tuhan mengenai peranan lembu betina merah ketika Tuhan Yesus datang. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada kita, Dia akan datang segera. Ketika Ia datang, hanya yang percaya kepadanya yang akan selamat. Kita tidak perlu lagi lembu betina merah untuk mentahirkan kita. Semua orang dalam dunia tidak perlu lembu betina merah untuk mentahirkan mereka. Mereka butuh darah Tuhan Yesus. Mereka butuh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus katakan datang segera, maka memang segera. Dan tidak tertutup kemungkinan ketika kita ini masih hidup, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, oleh karena itu, hal yang paling utama dari semuanya ini adalah kita kabarkan Injil. Kita anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kita juga mau orang-orang yang kita kenal, keluarga, teman, kenalan, dan bahkan orang asing
yang bisa kita temui juga percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia akan datang segera. Mau ada, mau tidak ada lembu betina merah, itu bukan suatu hal yang penting. Yang penting adalah apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau belum. Dan apakah kita juga mau pergi dan membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dimulai dari keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, dan orang-orang lain di sekitar kita. Jadi biarlah hal ini membantu kita untuk lebih fokus kepada hal yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Tidak ada yang tahu kapan Dia datang. Dia datang dan kita harus bersiap dengan berjaga-jaga dan melayani Dia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu kalau di dalam kehidupan dalam dunia ini, bahkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Engkau tidak meninggalkan kami bahkan tanpa suatu hal apapun untuk menjadi pegangan kami. Namun Kau berikan kami firman-Mu sehingga kami Tuhan bisa menelaah dan mengevaluasi segala hal yang terdapat di dalam dunia ini, agar kami Tuhan tidak salah di dalam menilai dan bahkan di dalam mempersiapkan diri kami. Tuhan, di sore hari ini kami mohon pertolongan-Mu agar terlebih Tuhan kami bisa lebih lagi berfokus kepada Injil-Mu, pada setiap apa yang Engkau beritakan dalam firman-Mu, untuk kami boleh beritakan kepada orang-orang, karena Tuhan Yesus sungguh segera akan datang. Tolong kami Tuhan, kasihani kami, supaya setiap kami yang mendengar firman-Mu ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga bisa melayani Engkau dengan mengabarkan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.